Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memenuhi tugas dari Bu Carla, yaitu penyaringan air kotor di Kota Piring. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurik Sanjaya. Perkenalkan, nama saya Joshua Tampu Bolon. Saya Juliarta. Saya Miftahul Makfiro. Saya Arsyadu Herla Fitri. Saya Munagus Lusiboro. Saya Yofia Cindy Aulia. Saya Sinta Safira Munahar. Saya Normaina Magdalena Panjaitan. Dan saya Kevin Zain. Aliran air pada Kota Piring ini memiliki masalah terkait air bersih. Berdasarkan pengamatan kami, air keruh pada aliran ini terjadi karena sedimentasi. Kekuruhan ini terjadi disebabkan oleh pasir, darah kuning, dan sisa-sisa organik lainnya yang mengaruhi kejernihan air. Aliran air yang lemah dapat membuat partikel tersuspensi dalam air tidak terbawa dengan lebih baik. Selanjutnya itu kekeruhan air. Kekeruhan air merupakan masalah yang sering kali diabaikan, tetapi dampaknya bisa sangat signifikan. Kekeruhan menjadi indikator bahayanya partikel tersuspensi dalam air. Jika jumlah partikel ini melebihi batas yang ditentukan, maka air tersebut bisa menjadi tidak layak digunakan, bahkan menjadi tempat berkembang biaknya mikroorganisme lainnya. Semakin banyak partikel, maka semakin besar kemungkinan pertumbuhan mikroba yang bisa menyebabkan atau membahayakan kesehatan kita. Dan sementara ketika kekeruhan semakin meningkat, maka cahaya yang seharusnya diberikan oleh tumbuhan menjadi terhambat dan mengakibatkan terjadinya gangguan pada proses fotosintesis tumbuhan, serta kadar oksigen yang terlarut dalam air pun akan menurun. Nah, selanjutnya, sumber badan air pada pulau kecil seperti Tanjung Pinang ini harus dijaga karena digunakan untuk menunjang kebutuhan sehari-hari dan sehingga air bersih menjadi kebutuhan dasar manusia. Keterbatasan air dan juga banyaknya populasi manusia menyebabkan terjadinya krisis air bersih. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini diperlukan penyaringan air, yaitu dengan menggunakan alat-alat sederhana yang telah dirancang dan kemudian akan dibantu oleh filtrasi air. Berdasarkan hasil peninjauan, setelah melihat kondisi di lapangan, kami memperkirakan alat dan bahan yang kami gunakan untuk penyaringan air di lokasi ini, yaitu kami menguji prototipe filter air dari alat-alat yang sangat sederhana, seperti batu kerikil, pasir, ijo, botol besar, arang, dan spons. Alat dan bahan tersebut tentunya memiliki fungsi masing-masing terhadap filtrasi air ini. Spons filtrasi berfungsi agar endapan kotoran air tidak naik lagi ke atas. Batu kerikil dan pasir berfungsi untuk menjernihkan air dan menyaring lumpur. Arang berfungsi untuk menghilangkan bau karat yang berfungsi sebagai karbon aktif untuk menyerap fenol, racun, dan mikroorganisme. Ijuk berfungsi untuk menyaring serbuk, kotoran, air, atau padatan kecil seperti jentik-jentik nyamuk, cacing, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu botol besar berfungsi sebagai media dari filtrasi air ini. Menurut artikel jurnal Analisis Teknologi Filter Air Sederhana dan Teknik Pemeliharaan yang Layak Pakai oleh Jenny Ria R tahun 2022, arang merupakan suatu materi padat berpori yang dihasilkan dari bahan-bahan yang mengandung karbon dengan pemanasan suhu tinggi. Arang yang demikian disebut sebagai arang aktif. Adapun cara kerjanya arang yaitu memisahkan kandungan amonia dengan menyerap zat racun yang ada di dalam air. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam proses pembuatan filtrasi air, yang dimana ada tahap pertama, potonglah botol pada bagian bawah. Lalu kedua, siapkan spons yang akan kita gunakan sebagai penyaring air. Lalu untuk tahap pertama, masukkan spons hingga rapat seperti pada video di atas. Lalu ketika sudah rapat, kita masukkan tahap kedua, yakni memasukkan batu sebagai alat selanjutnya. Ketika sudah dimasukkan, kita akan memasukkan pasir sebagai alat tambahan.
bahan. Ketika sudah memasukkan pasir, yang kita lakukan yaitu menambah arang seperti fungsi yang telah dikatakan tadi. Lalu setelah arang, masukkan ijuk atau serabut kelapa, sehingga pada proses yang terakhir masukkanlah batu hingga merata. Baik, ketika semuanya sudah selesai, saatnya kita akan melakukan pengujian tes filtrasi air kurang jernih menjadi jernih. Sehingga berikut merupakan hasil contoh dari filtrasi alat tersebut. Itulah tadi hasil prototipe dari kelompok kami. Untuk filtrasi air dalam skala besar dapat dilihat dari artikel jurnal yang berjudul Filtrasi Air dengan menggunakan alat sederhana untuk menghasilkan alat bersih bagi warga Desa Cikurung, Kecamatan Cireung oleh Yusuf Iskandar tahun 2022. Alat filtrasi tersebut menggunakan ember besar pada bak penampungan air warga di salah satu daerah Sukabumi. Selain menggunakan metode filtrasi atau penyaringan seperti yang kami lakukan tadi, penjernihan air dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu ada metode oksidasi. Metode pengolahan air dengan menggunakan ozon yang sering dikombinasikan dengan lampu ultraviolet atau hidrogen peroksida. Yang kedua, metode flukulasi. Metode ini menggabungkan dari partikel-partikel hasil koagulasi menjadi partikel yang lebih besar dan dapat mengendap dengan cara pengadukan lambat. Yang ketiga itu ada metode adsorbasi atau penyerapan. Suatu proses pemisahan di mana komponen dari suatu fase fluida atau cairan berpindah ke permukaan zat padat yang menjerap, yang biasa disebut adsorban. Metode yang keempat itu ada metode koagulasi. Metode koagulasi ini proses pengolahan air dengan menggunakan sistem pengadukan cepat sehingga dapat mereaksikan bahan kimia yang disebut koagulan secara seragam dan keseluruhan bagi air di dalam suatu reaktor. Sekian video penjelasan dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pencemaran bersatu.